Dan bahkan E300 ini punya fitur semi-autonomous yang lebih lengkap dibandingkan dengan S450 yang CKD. Ini sangat nikmat sekali, tinggal downshift. Suaranya juga meraung dengan sempurna sih. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Ingat beberapa waktu lalu kami sudah mereview Mercedes-Benz E-Class E300, tepatnya di acara di Senayan City waktu itu ketika pertama kali diluncurkan. Tapi waktu itu kami review hanya first impression saja karena memang mobilnya masih di show saja, belum ada tes unitnya, belum bisa di test drive waktu itu. Tapi kali ini, karena di acara Mercedes-Benz Product Driving Experience ini, yang mana kita berjalan bersama Mercedes-Benz, banyak mobil Mercedes-Benz menuju Cirebon, Jogja, Solo, dan juga Semarang, dan berganti-ganti mobil, kita dikasih kesempatan review dan merasakan test drive dari Mercedes-Benz E300 AMG Line. Seperti yang bilang, kami sudah pernah first impression ya. Kalian kalau mau lihat first impressionnya bisa cek, linknya ada di sini. Kami bahas fitur apa saja yang berubah, fitur apa saja yang ditambahkan pada waktu itu. Nah kali ini kami akan lebih fokus untuk mereview soal driving experience-nya dan rasa berkendara dari mobil ini. So far kami sudah berjalan cukup jauh dari Cibis, tempat kantornya Mercedes-Benz. Sekarang sudah di kilometer 50-an di Tol Cikampek. Sudah keluar dari MBZ juga. Tadi kami sengaja tidak mau ambil di MBZ karena kami juga pengen ngerasakan dulu, test drive dulu rasanya di MBZ bagaimana, dan juga tadi sempat ngerasain macetnya JOR. Nah, ini sekarang kami sudah berada di Tol Cikampek lagi, sudah turun dari MBZ atau Japek. Bahas sedikit dengan mobil ini, kelengkapan mobil ini sekarang secara desain dia memang berubah drastis. Dia sudah mengikuti bahasa desain Mercedes-Benz terbaru ya, yang mana bentuk tampang depannya, tampang belakangnya sudah mirip dengan kakak-kakaknya dan juga adiknya. Kakaknya seperti si S-Class yang sudah meluncur lebih dulu, bentuknya juga sudah sekarang, bentuk belakangnya sudah mirip bahasa desainnya, yang mana bentuk belakang seperti itu sudah didului oleh A-Class beberapa waktu yang lalu. Yang mana A-Class menjadi yang pertama menggunakan bahasa desain seperti ini, A-Class Sedan. Dan akhirnya mengikuti S-Class, E-Class, dan C-Class yang sudah meluncur di luar negeri pun sudah menggunakan bahasa desain yang sama. Dan yang berubah lagi pada bagian interior, ya sekarang dia sudah menggunakan MBUX. Dulu masih komen biasa, sekarang sudah 12,5 inch MBUX, yang mana sudah bisa support touchscreen. Kalau dulu memang hanya melalui rotary wheel saja, sekarang sudah support touchscreen dan juga touchpad di sini. Speedometernya masih sama sih overall, dia juga 12,5 inch. Kita bisa ganti-ganti juga, ada beberapa mode different desain dari tema dari speedometernya juga kita bisa ganti-ganti. Dan yang berubah lagi adalah pada bagian setir. Setirnya ini bagus banget untuk yang AMG Line, desainnya seperti ini. Dan untuk yang Avantgarde Line yang di E200 bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat di video. Yang menarik dari bagian setirnya juga sudah bisa diatur melalui elektrik. Jadi untuk pengaturan rasa mengemudi ini enak banget. Jadi kita bisa menemukan posisi mengemudi yang nikmat, dan juga pengaturan kursi layaknya Mercedes-Benz lain, pengaturannya ada di bagian pintu, yang mana bisa membuat kursinya itu benar-benar lebar dan mepet dengan door trim. Kalau brand lain tuh harus agak lebih tipis supaya tangan kita masih bisa ngerogoh ke bawah gini untuk nyari-nyari pengaturan. Kalau Mercy tuh, kenapa pengaturan di sini supaya kursi itu benar-benar bisa lebar, jadi bisa memberikan kenyamanan yang bagus sekali pada sisi pengemudinya dan juga penumpangnya. Ini yang sangat poin plus sekali dari Mercedes-Benz nih. Oke. Overall sih, kami juga udah bahas juga, dia enak nih varian E300 AMG Line, ini varian tertinggi, dia sudah disupport dengan sunroof ini, jadi bagus banget, dan juga sudah ada Burmeister yang menjadi pembeda. Oke, sekarang kita akan bahas soal driving experience-nya. Tadi kita sudah berjalan cukup jauh, mulai dari JOR, dari Cibis, JOR, MBZ,
dan turun di Cikampek ini. Overall, kami tadi sudah merasakan ketika di kemacetan, ya tau lah ya, kalau jor pagi-pagi, karena kami tadi berjalan di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi ya memang pastinya jor tuh masih lagi sibuk-sibuknya, dan juga jalanan TB Simatupang menuju tempat tol juga agak ramai. Jadi pasti kami juga sudah merasakan bagaimana rasanya di dalam kotanya, dan juga ini sekarang rute luar kotanya juga sudah kami rasakan. Overall bisa kami bilang, meskipun di AMG Line rasa set suspensinya sama seperti yang kami bilang di E350 yang pre-facelift yang pernah kami bahas juga. Set suspensi dari E-Class yang tertingginya ini memang masih tetap nyaman. Sebagai Mercedes-Benz pasti tetap mengedepankan kenyamanan. Jadi walaupun AMG Line sekalipun, yang mana memang selalu paling stiff di antara line-line yang lainnya, seperti yang standar, Avantgarde atau yang lainnya, atau Sportline dulu ya, ada juga Sport Style. AMG Line paling stiff, tapi tetap dia masih memberikan kenyamanan yang paling baik menurut kami. Dan yang paling menyenangkan lagi ketika berjalan jauh nih, di kursinya sudah ada mode comfort, ada comfort nih. Kita bisa menggunakan kinetic seat. Jadi kalau kita perjalanan jauh, biasanya kalau kita pegel gitu kan, ini bukan massage seat ya, beda ya. Ini kinetic seat. Kalau kinetic seat itu, dia membuat kursinya tuh bergoyang sendiri. Jadi biasanya kalau misalnya kita perjalanan jauh, badan kita kayak enam gitu ya, bikin kita agak jadi cepat lelah, ngantuk gitu. Tapi kalau dengan adanya kinetic seat, bukan kita yang bergerak-gerak begini, tapi kursinya lah yang menggerakkan badan kita supaya kita nggak feel numb. Numb tuh kayak badan kita kayak jadi idle, jadi badan kita kebiasaan duduk diam gitu, yang mana menyebabkan kantuk lebih cepat. Tapi dengan ada kinetic seat ini menjadi kita nggak mudah ngantuk. Keren banget. Ini sebuah fitur yang luar biasa nice sekali. Karena sejak MBUX dia jadi ada fitur ini. Ini pun juga sudah ada sejak dari line up A-Class sedan. Jadi ini menarik sekali. Kalau di brand-brand lain pasti nggak semuanya punya fitur seperti ini. Nice banget. Dan yang kami temukan menarik adalah dari dulu Mercedes-Benz tuh selalu terdepan soal safety, terutama di mobil-mobil Eropa. Bayangkan saja secara standar dia fitur-fitur seperti parkir assist yang bisa parkir sendiri. Itu hampir semuanya standar di seluruh line up passenger car-nya Mercedes-Benz. Mulai dari A-Sedan sampai yang tertinggi pun juga sudah ada itu. Tambah lagi misalnya seperti blind spot monitoring, rear cross traffic alert, terus juga kamera 360 untuk yang E300 ini, active brake assist, itu juga semuanya sudah ada di E-Class ini. Tapi yang menarik, ketika facelift ini ditambahkan satu fitur yang sekarang memang sudah seharusnya standar, dan cruise control di Indonesia tuh harusnya semuanya seperti ini, karena memang orang Indonesia itu tidak konstan kalau berkendara, banyak remnya karena jalannya juga tidak panjang. Jadi fitur ini sangat penting, yaitu adalah Adaptive Cruise Control, atau Mercedes-Benz menyebutnya Distronic. Ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control, yang mana kerennya ketika kita aktifkan, dia sudah bisa membaca kecepatan mulai dari 30 km per jam hingga 200 km per jam. Jadi sangat reliable sekali, dan bahkan di bawah 30 km per jam, jika terjadi misalnya ada rem mendadak di depan, dia bisa benar-benar langsung merem kita hingga berhenti. Jadi memang fitur safety mobil ini sudah benar-benar sangat lengkap sekali, dan yang uniknya dibandingkan dengan yang pre-facelift seperti kami bilang pada review sebelumnya, harganya malah jadi lebih terjangkau. Dulu 1,5 off the road, sekarang 1,4 sudah on the road. Jadi luar biasa sekali nih E300 ini. Varian tertinggi, lengkap sekali safety-nya, tapi harganya terjangkau sekali. Dan bahkan E300 ini punya fitur semi-autonomous yang lebih lengkap dibandingkan dengan S450 yang CKD. Dimana E300 ini selain sudah sama-sama punya Adaptive Cruise Control dengan si S450, tapi di E300 ini sudah support dengan Lane Keeping Assist yang disertakan dengan Steering Assist. Yang mana E300 bisa mengkoreksi setir ketika jalannya jelas. Jadi marka jalannya jelas. Jadi kita bisa set Adaptive Cruise Control dan langsung dia bisa mengkoreksi setir dengan sendirinya. Sedangkan di S450 tidak ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa E300 ini punya satu tingkat autonomous driving lebih tinggi dibandingkan dengan S-Class terbaru. Luar biasa. Oke, tadi kami udah bahas safety-nya, terus driving impression sedikit. Overall sih tadi bandingan suspensi kami bilang agak nyaman. Posisi mengemudinya enak, kita bisa atur sedemikian rupa. Sudah ada 3 memory seat juga untuk kanan dan juga ke kiri juga ada. Namun sayang memang varian tertingginya kini
karena memang ada masalah semikonduktor ya, kita ini di sini jadi tidak ada bisa mengatur untuk penumpang bagian kiri. Kalau dulu masih kita bisa mengatur maju mundur untuk penumpang bagian kiri. Jadi misalnya kalau ingin menambahkan legroom untuk penumpang kiri belakang untuk si bos, itu kita bisa. Tapi juga yang disayangkan lagi yang belum kembali juga dari E-Class generasi sebelumnya adalah rear seat entertainment. Tapi nggak apa-apa, karena semuanya terbayarkan dengan rasa mengemudinya enak banget. Jujur rasa mesinnya dengan tenaga 258 horsepower dan torsinya 370 Nm itu nipis sekali. Digas tuh responsif sekali. Memang tidak ada lagi bantuan dari EQ Boost seperti yang di E350, tapi ini tetap bertenaga sekali. 258 horsepower itu bukan tenaga yang kecil, torsinya 370 Nm juga itu bukan tenaga yang kecil. Maka dari itu nih, ini sangat nikmat sekali. Tinggal downshift, suaranya juga meraung dengan sempurna sih. Enak sekali. Jadi memang tenaga mobil ini juga sangat adequate sekali. Berbicara soal tenaga, mobil ini secara klaim mampu menyelesaikan akselerasi 0 sampai 100 di 5,7 hingga 5,8 detik, yang artinya sudah di bawah 6 detik. Untuk mobil yang bukan berpenggerak AWD, yang artinya ini sangat bagus sekali. Udah teritori sports car level tinggi lah, luar biasa. Dan menariknya, dengan mengaktifkan adaptive cruise control seperti ini kondisi Cikampek sedikit agak padat trafiknya, dan kita jadi agak iring-iringan. Kita tinggal aktifkan, benar-benar ini sangat nikmat sekali. Ini kita aktifkan ya. Tuh, dia menyesuaikan depan, menyesuaikan dengan mobil di depan kita. Kita juga bisa atur jaraknya. Nah nih, depan agak ngerem, dia juga ngerem, bagus sekali. Depan lebih cepat lagi, dia juga akan menambah kecepatan. Nih, nice sekali. Ini fitur yang menurut kami justru penting sekali, apalagi kondisi seperti ini. Nice. Dan adaptive cruise control sendiri, dan karena mesinnya yang mengatur throttle response-nya dan segala macamnya, jadinya bisa meningkatkan efisiensi. So far kami sudah averaging, kalau di kilometer per liter kan ya, ini tadi bercampur dengan kondisi agak lebih macet dan juga ternyata Cikampeknya juga agak macet. Kami bisa mencatatkan angka di 10 km per liter. Ini kombinasi ya, sudah dengan yang jalanan jor yang macet dan juga jalanan MBZ lancar, tapi Cikampeknya agak tersendat. Jadi ini ya cukup bagus lah untuk kondisi mobil seperti ini. Berarti tandanya mungkin dalam kotanya mungkin di sekitar 8 km per literan ya, tapi luar kotanya bisa terbayarkan bisa di 12 km per literan. Jadi itu bagus banget, itu sudah sangat cukup baik. Sekarang Mas Bintang dari Jawa Pos yang sudah membawa mobil, dan gue pengen ngerasain jadi bos di belakang sini. Nah, di E-Class E300 terbaru ini memang sejatinya tidak terlalu banyak perubahan, tidak ada penambahan fitur yang signifikan untuk penumpang bagian belakang, karena memang sejatinya E-Class yang sebelum facelift pun sudah cukup lengkap. Belakang sini dia juga sudah dilengkapi dengan Tri-Zone Climate Control, yang artinya penumpang belakang sudah bisa mengatur sendiri arah semburan AC dan juga bisa mengatur fan-nya terpisah dari yang depan, dan juga suhunya bisa terpisah dari yang depan. Enak banget. Dan belakang sini dia juga sudah ada Burmeister, enak banget sih. Jadi ini nikmat banget, dan overall experience di belakang sini sangat menyenangkan. Set suspensi dari AMG Line yang seharusnya memang paling stiff di antara tipe-tipe varian Mercedes-Benz E-Class lainnya, tapi jujur se-stiff-stiffnya Mercedes-Benz, selembut-lembutnya brand lain. Bercanda. Tapi jujur memang ini masih empuk sekali dan nyaman sekali. Ditambah lagi memang dia ada panoramic sunroof yang bisa membuat kita tidak terasa sempit di belakang sini. Ini lega banget, ada sampai belakang. Rival-rivalnya hanya sunroof saja di depan, tapi E-Class E300 ini sudah panoramic sunroof hingga ke belakang. Belakang juga sudah ada sun curtain ini, jadi bisa menambah privacy dan juga menghindari cahaya matahari yang berlebih di belakang. Dan sudah ada Burmeister, ambient light, dan kursi kulitnya ini juga benar-benar nyaman sekali. Ya, itu aja review driving impression dari new Mercedes-Benz E300 terbaru ini. Memang despite dibandingkan dengan pre-facelift-nya ada beberapa pengurangan seperti tenaga dari mesinnya, tapi di facelift ini fitur-fiturnya juga bertambah, yang mana membuatnya menjadi sangat worth it sekali. Karena harganya sekarang, kalau yang dulu 1,5 itu masih off the road, ini 1,4 sudah on the road. Jadi sangat worth it sekali memang, karena PPNBM sedan yang sekarang jauh lebih friendly. Oke, sekarang kami sudah di Jogja.
dan akan melanjutkan perjalanan lagi. Untuk review lengkapnya dan video vlog lengkapnya terhadap perjalanan kami bersama Mercedes-Benz lainnya bisa kalian lihat di CVT Vlog yang linknya akan tayang di sini nih. Nanti akan kami cantumkan di sini kalau sudah tayang. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kalian bisa membeli mobil baru melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Di sana kalian bisa membeli mobil baru seperti New E300 ini melalui website kami. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.